Saya sering dikomplain orang. Gus, Anda ini kayak nasional kok bahasa Indonesia. Justru bentuk tawaduk saya. Nabi-nabi saja dulu aja iskola li kaumi. Jadi saya bahasa Jawa itu justru tawaduk saya. Saya merasa kiai ya di daerah saya, di komunitas saya. Udah merasa kiai global, kiai nasional. Wong nabi-nabi dulu aja iskola li kaumi. Kecuali banyak Habib Jinten ini yang lila kafatil khalq. Yang lainnya itu kaumi semua. Jadi kalau al-hujjatu alaina, kalau pendapat itu menyerang kita, kita tolak. Dengan telah, ini bukan ulama nasab. Dia tidak meneliti nasab. Tapi kalau al-hujjatu lana, artinya orang ini ucapannya mendukung kita, kita tidak mau tahu. Siapa orang ini nggak mau tahu. Pokoknya ada nama kiai lah, gitu. Nggak mau tahu gitu. Kita juga nggak kenal keilmuannya bagaimana, pokoknya. Jadi begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khair wa sa'ada fid din wad dunya wal akhirah wa aslahallahu bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khususatan fi Palestin wa ghairiha amin Allahumma amin. Saya akan terus suarakan bahwasanya Gus Baha itu tidak mungkin membatalkan nasab Ba'alawi. Bahkan Gus Baha itu mengisbat, menyatakan nasab Ba'alawi itu sah, menyatakan Habib itu adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah kamu mau ngeyel ya, itu urusan kamu. Tadi saya sampaikan bagaimana narasi Gus Baha yang mengatakan kalau Habib ini saya selain kalah ganteng juga kalah nasab. Ada yang bilang itu kan bercanda. Artinya sepertinya masih nggak terima atau nggak legowo kalau Gus Baha itu mengakui Habib ini nasabnya tersambung dengan Rasulullah. Di cuplikan tadi, kalau kamu itu pakai akal dengan sempurna, ketika Gus Baha menjelaskan kenapa Gus Baha itu kalau berceramah seringnya pakai bahasa Jawa, karena mengadopsi dari sunnah para nabi, yaitu mereka selalu berbicara dengan lisan atau dengan bahasa kaumnya. Sehingga bahasa Al-Quran itu kalau menggambarkan para nabi, misalnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mesti qolah liqaumihi, berkata kepada kaumnya. Makanya Gus Baha merasa ya kiai di sebatas daerah tertentu atau di Jawa ya, di daerah tertentu sehingga memakai bahasa kaumnya yaitu bahasa Jawa. Dan semua nabi-nabi seperti itu. Kecuali mbahnya Habib ini yang diutus kafatan linnas. Buka pikirannya. Siapa mbahnya dia yang dimaksud itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jelas Gus Baha itu menyatakan orang yang di sampingnya ini adalah cucu dari seseorang yang diutus untuk seluruh umat. Yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ini kalau kamu tidak pakai otak setengah, kamu pakai otak semua, kamu tahu Gus Baha itu menyatakan yang di sampingnya itu zuriyah Rasulullah, cucu Nabi. Mbahnya ini diutus untuk seluruh umat. Saya mengikuti nabi-nabi yang sebelumnya, di mana diutusnya itu kepada umat-umat tertentu. Makanya Al-Quran menggunakan bahasa qolah liqaumihi, itu qolah liqaumihi. Kecuali mbahnya ini, di mana ursilah kafatan linnas, diutus untuk seluruh manusia. Itu kan jelas berarti yang di sebelahnya itu oleh Gus Baha dikatakan cucu Rasulullah. Masih mau dibilang tidak isbat, masih mau bilang itu kan hanya perkara kamu anggap Gus Baha nggak ngerti nasab. Kayak Haji Imaduddin yang paling hebat urusan kalian. Cuma saya mau kasih tahu, kalau ada orang yang meyakini Ba'alawi sebagai zuriyah Rasulullah, dia ada di barisannya Gus Baha dalam masalah itu. Itu saja poinnya. Tidak perlulah saya bandingkan Gus Baha dengan Kiai Haji Imaduddin, Gus Baha dengan Gus Fuad. Ngapain? Orang sudah tahu ya, tidak perlu kita jelaskan. Ada lagi yang bilang misalnya, tapi Gus Baha bukan ulama nasab, tidak meneliti nasab. Oh, sudah mau tarik-tarik kepada ulama nasab. Sayyid Mahdi Rojai ulama nasab. Sayyid Anis Nakib juga ulama nasab. Ibrahim bin Mansur, penulis kitab-kitab nasab, diakui oleh dunia sebagai nasabah. As-Samarqandi 60 kitab nasab, itu semua ulama nasab. Jadi jangan linglung berhujah. Tapi kan Gus Baha bukan ulama nasab. Bahkan katanya Ibnu Hajar pun bukan ulama nasab. Oh, berarti mau pakai pendapat ulama nasab.
Ya kita hitung ada berapa ulama nasab yang menolak. Dan ada berapa yang mengatakan sahih. Jadi kalau mau banding-bandingan itu harus linear ya. Itu yang disebut gawangnya jelas. Jadi kamu mau ikut siapa sih? Mau ikut ulama nasab? Ya kamu hitung ada berapa orang ulama nasab. Dan ada berapa yang tidak percaya yang ulama nasab apa bukan, wallahu alam. Ini namanya kita tahu diri. Kecuali kalau sudah masuk kepada yang saya bilang. Kita mengukur sendiri mana kitab sezamannya. Sudah lain kalau begitu. Itu pun sebetulnya sudah selesai. Selesai, sudah tuntas itu. Cuman saya tidak mau mengulas masalah itu. Kenapa? Karena sejak awal saya merasa tidak perlu begitu. Pun ada yang menjawab challenge itu, ya silahkan kalian samperin. Kalian baca, kalian beli bukunya. Katanya sudah diterbitkan. Atau mungkin sudah ada clue-nya ya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwasannya ada orang-orang dengan keilmuan yang luar biasa secara tegas mengatakan bahwa Habib Ba'alawi itu adalah cucu Rasulullah dengan bahasa embahnya orang ini. Jadi kalau yang pertama bicara saya kalah nasab, lalu yang kedua dipertegas embahnya orang ini adalah Rasulullah, walaupun tidak menyebut Rasulullah. Karena kita harus pandai memahami bahasa orang. Kafatan linnas sedang bicara tentang konteks Rasul. Para nabi diutus khusus untuk kaumnya, kecuali mbahnya ini kafatan linnas untuk seluruh manusia. Jadi jangan kamu tanya, tapi kan dia tidak bilang itu Rasulullah. Blok. Tapi kan Gus Bah, tapi. Jadi kalau ada yang mengingatkan saya, hati-hati. Itu argumen saya, itu bukan pendapat Gus Bah. Saya bertaruh. Di hadapan Allah pun boleh. Tidak mungkin Gus Bah itu mengatakan Ba'alawi bukan dzurriyyah Rasulullah ya. Apalagi secara sharih kalau kita memahami teks yang pertama mungkin masih tidak jelas ya. Kalah nasab ini maksudnya apa? Masih umum gitu. Bisa jadi mungkin Gus Bah nasab kelas 3, dia kelas 2. Tetapi kalau dijelaskan ini, di mana itu di satu term, di satu forum, ditunjuk kecuali mbahnya orang ini. Walaupun pada akhirnya sebetulnya saya berpikir misalnya ada ulama yang selevel Gus Bah atau mungkin 10 tingkat di bawahnya itu menyatakan Ba'alawi batal. Mungkin akan diangkat-angkat terus, tapi yang muncul kan belum. Maksudnya yang ada ya itu saja. Misalnya ada kiai besar ya, yang alim sekali itu mengatakan Ba'alawi batal, saya kira itu akan heboh sekali. Ya kasusnya ketika ada misalnya kiai siapa itu? Yang agak sepuh itu, lupa saya itu, yang bilang Habibah ya Yahudi terus bawa ayat doan tardoan kal Yahudu. Jadi siapapun kalau kiai kalau mengatakan Ba'alawi batal itu naik, mesti ditarik yang begitu ya. Cuma mungkin sayangnya belum nemu yang seperti Gus Bah. Dan kalau misalnya Gus Bah yang mengatakan ya Ba'alawi batal, nggak akan kalian itu. Gus Bah kan nggak meliti nasab, nggak ada begitu ya. Jadi kalau al-hujjatu alaina, kalau pendapat itu menyerang kita tolak. Dengan telah, ini bukan ulama nasab, dia tidak meneliti nasab. Tapi kalau al-hujjatu lana, artinya orang ini ucapannya mendukung kita, kita tidak mau tahu. Siapa orang ini nggak mau tahu. Pokoknya ada nama kiai lah gitu, nggak mau tahu gitu. Kita juga nggak kenal keilmuannya bagaimana, pokoknya. Jadi begitu ya. Tetapi nggak apa-apa, saya hanya ingin mempertegas benderanya. Benderanya ini jalurnya siapa, ini jalurnya siapa. Biar sama-sama jelas ya. Setidaknya kamu tahulah bahwa yang mengakui mereka sebagai dzurriyyah Nabi yang masih hidup di tengah-tengah kita adalah ulama selevel Gus Bah. Ada yang bilang itu kan Gus Bah sebelum baca bukunya Kiai Madudin. Gus Bah nggak mungkin baca bukunya Kiai Haji Madudin. Pak ngapain? Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.